Konflik Selat Taiwan akan mengguncang perekonomian global. Sebuah konflik di Selat Taiwan akan berdampak luas bagi perekonomian global, menurut peringatan dari sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington. Berdasarkan perkiraan arus perdagangan melalui perairan sempit yang memisahkan China dan Taiwan pada tahun 2022, Center for Strategic and International Studies, CSIS, menjelaskan bahwa sebelum penerbitan laporannya pada tanggal 10 Oktober tidak banyak tersedia estimasi arus perdagangan yang akademis dan terverifikasi melalui Selat Taiwan. Para peneliti dalam laporan tersebut menggunakan metodologi khusus dan menemukan bahwa pada tahun 2022, selat itu menyumbang lebih dari 1/5 dari perdagangan maritim global, yaitu sekitar $2,45 triliun. Laporan ini menunjukkan betapa pentingnya Selat Taiwan bagi perdagangan internasional dan memperlihatkan besarnya dampak ekonomi jika Beijing mengganggu stabilitas yang rapuh di selat tersebut dengan menggunakan kekuatan terhadap Taiwan, tulis para peneliti. Bagi Washington, bekerja sama erat dengan sekutu dan mitra untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan sangat penting untuk menjaga perdagangan internasional. Beijing telah mengancam akan merebut Taiwan, memandang pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut sebagai provinsi pembangkang yang harus disatukan dengan daratan China. Pada bulan Maret, Laksamana John Aquilino, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Komando Indo-Pasifik AS, menyatakan keyakinannya bahwa militer China akan siap menginvasi Taiwan pada tahun 2027. Sebuah konflik di Selat Taiwan akan memaksa perusahaan pengiriman untuk mengubah rute, yang menyebabkan keterlambatan dan kenaikan harga bagi konsumen, menurut para peneliti. Gangguan pada perdagangan ini akan mengguncang wilayah yang jauh di luar Taiwan dan China, mempengaruhi sekutu utama AS serta sebagian besar negara di kawasan selatan global, tambah laporan tersebut. Para peneliti menemukan bahwa China adalah negara yang paling bergantung pada selat ini, dengan sekitar $1,3 triliun barangnya melewati Selat Taiwan pada tahun 2022. Jika Selat Taiwan sepenuhnya tidak bisa dilewati kapal dagang, kapal yang menuju China mungkin akan mengubah rute, tetapi jika harus melewati Selat Miyako, China dapat menjadi rentan terhadap blokade jarak jauh oleh kekuatan AS, Jepang, dan lainnya yang berupaya menghalangi perdagangan China, tulis para peneliti. Dua sekutu utama AS, Jepang dan Korea Selatan, akan menjadi negara yang paling terpengaruh oleh gangguan di selat tersebut, menurut laporan itu. Berdasarkan data perdagangan tahun 2022, Jepang bergantung pada selat ini untuk 25% ekspornya dan 32% impornya, dengan nilai mencapai hampir $444 miliar. Korea Selatan mengandalkan selat untuk 23% ekspornya dan 30% impornya, yang mencapai sekitar $357 miliar. Laporan tersebut mencatat bahwa Jepang dan Korea Selatan mengimpor sejumlah besar minyak, gas, dan batu bara melalui selat ini setiap tahunnya. Kedua negara ini juga sangat bergantung pada selat untuk pengiriman barang elektronik dan mesin. Australia juga sangat bergantung pada selat ini pada tahun 2022, menurut laporan tersebut. Hampir 27% ekspor Australia, atau barang senilai $109 miliar, melewati selat, dengan 83% diantaranya adalah biji besi, batu bara, dan gas alam cair. Namun, dampak terhadap Australia mungkin tergantung pada tingkat agresi China, tulis para peneliti. Selama karantina atau blokade, Australia mungkin akan terus menjual biji besi dan barang lainnya ke China, sambil menanggung sebagian biaya dari pengalihan rute di sekitar perairan dekat Taiwan. Dalam perang skala besar atas Taiwan, masalah ini mungkin tidak berlaku karena Canberra dapat menahan ekspor biji besi dan barang lainnya ke China sebagai tanggapan. CSIS sebelumnya telah menerbitkan dua laporan yang menganalisis berbagai skenario di mana Beijing dapat memberlakukan karantina atau melakukan blokade terhadap Taiwan. Dalam skema karantina, China akan mengerahkan kapal penjaga pantainya untuk menegakkan peraturan bea cukainya di sekitar Taiwan. Dalam skenario blokade, China akan mencoba menghambat pasokan energi Taiwan dengan memblokir sebagian impornya seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Negara-negara di luar Asia juga bergantung pada selat ini pada tahun 2022, menurut laporan tersebut. Negara-negara BRIC, tidak termasuk China, bergantung pada selat untuk sekitar 14% impor dan 15% ekspor mereka.